Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepatah pernah berkata, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Arkananta dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 19101171. Saya dari kelas S1 TT08B. Cita-cita saya saat ini adalah saya ingin jadi engineer telekomunikasi khususnya di bidang satelit ataupun networking karena saya tertarik di kedua bidang itu walaupun nanti uh, rezeki saya di tempat yang lain tidak apa-apa, intinya saya memiliki uh, ingin sekali di dunia telekomunikasi khususnya di bidang satelit dan networking. Baik, kita lanjut ke persoalan studi kasusnya. uh, Gaji karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan biasanya terdiri dari sejumlah elemen. Baik, kita lanjut ke studi kasus yang sudah ada ya. Nah, di sini dijelaskan gaji karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan biasanya terdiri dari sejumlah elemen seperti gaji pokok, lembur, bonus, tunjangan, dan lainnya. Karena sesuatu hal, gaji tersebut juga bisa dipotong. Mungkin karena cicilan, bisa juga karena tidak masuk kerja atau seperti potongan pajak. Banyak sekali variasinya, makin beragam, makin repot menghitungnya. Sementara kebutuhan hidup naik tanpa hitung-hitungan. Kita ngantur lagi. Oke, lanjut. Eh, Mari kembali ke persoalan tentang gaji dan tunjangan. Kita buat contoh ya. Ada perusahaan yang memberi gaji kepada karyawan, misalnya sebesar Rp100.000. Karena ada aturan yang berlaku di sana bahwa gaji dipotong sebesar 5% untuk keperluan tertentu. Nah, maka gaji yang 100.000 tentunya akan dipotong sebesar 5.000 karena dipotong 5%. Nah, karyawan akhirnya akan menerima sebesar 100.000 dikurang 5.000, berarti 95.000 ya, karena dikurang 5.000. Kalau dikurang 10.000 sisa 90.000. Nah, ini kan kurang 5.000 jadi 95.000. Nah, karyawan dan perusahaan sepakat bahwa karyawan tetap menerima 100.000. Juga potongan tidak berubah, tetap 5%. Berarti jadinya karyawan harus menerima 100.000 walaupun eh, ada potongan 5% gitu. Nah, solusinya perusahaan bersedia menambahkan ke gaji yang 100.000 tadi sebesar sekian rupiah, sehingga jika dipotong 5%, gaji yang diterima tetap 100.000. Oh, berarti bagaimana caranya gaji karyawan tetap 100.000 walaupun ada potongan 5% ya. Sehingga ketika dikenai potongan 5%, gaji yang diterimanya adalah 100.000. Nah, sini udah tertera dalam bentuk persamaan matematikanya. Jadi 100.000 ditambah T dikurang 100.000 plus T dikali 0,05. Nah, sama dengan 100.000. Berarti ini gaji ditambah T itu kan kayak sekian rupiah. Biarin nanti ketika dipotong 5% itu 100.000 gitu. Nah, sini jadi sama dengan 140.000. Maksud saya 100.000 ya. Nah, T adalah tambahan yang diberikan oleh perusahaan. Ya, saya tadi bilang. Berarti A kurang 0,05 A sama dengan 100.000. Berarti misalnya A itu gaji kita nih dikurang 0,05 itu 100%. Harus tetap 100.000 itu hasilnya. Nah, terus ini 0,95 A sama dengan 100.000. A
105.000. Oh, T sama dengan 100 kurang 100.000. T sama dengan A kurang 100.000. Hasilnya T sama dengan 5.100 sampai 15.000. Nah, dengan pembulatan ke atas didapat angka sebesar 5.364. Oh, di pembulatannya. Nah, data soal setiap baris berisi gaji yang akan diterima karyawan dan potongannya dalam persen. Akan dipisahkan oleh satu spasi. Hasil program adalah besaran tambahan yang diberikan perusahaan sesuai dengan contoh soal di atas. Hasilnya dalam bentuk bilangan bulat integer. Jika diperlukan pembulatan, lakukan pembulatan ke atas. Angka gaji minimal 1.000, maksimal 10,7 itu 10 juta. Potongan minimal 0% dan maksimal 50%. Berarti gaji minimal 1.000 dan tidak boleh melebihi 10 juta. Dan potongan 0%, maksimal 50%, berarti tidak boleh lebih dari 50%. Baik. Oke, lanjut kita ke kita kan sudah baca soalnya ya, atau studi kasusnya ya. Kita coba telaah dan sudah saya siapkan untuk flowchart yang sudah jadinya. Lanjut ke flowchart ya. Nah, mungkin seperti ini ya, lanjut dari persoalan studi kasus yang tadi kita baca bersama-sama atau saya jelaskan ya. Nah, mungkin penyelesaian flowchart menurut pemahaman saya seperti ini. Pertama kita mulai. Nah, ini identik dengan ini ya, diagram bloknya mulai atau selesai, atau start dan end, tergantungnya. Jadi kalau atasnya Indonesia berarti bawahnya harus Indonesia, kalau atasnya Inggris mulainya start berarti bawahnya harus Inggris juga. End karena ternyata kalau atasnya mulai bawahnya end itu enggak sesuai. Nah, kita deklarasi nih variabel nih. Tadi kan situ ada yang ditertera ada gaji ya. Nanti kita in gaji itu kita pakai in. Kenapa kita pakai in atau integer? Karena nanti biar gajinya tuh eh, bilangan bulat gitu. Eh, bilangannya maksudnya bilangan bulat gitu, tidak ada koma-koma. Jadi kita pakai in. Karena kalau kita pakai float nanti tuh pasti ada komanya gitu. Misalnya eh, 5,3 gitu. Nah, kalau kita pakai in kan jadi genep gitu. Nah, untuk persen kita pakai float karena dalam persen kan 0,5. Pasti itu nanti kan 0,5. Kalau kita pakai integer itu kurang tepat. Bisa cuman kurang tepat. Nanti hasilnya jadi bilangan bulat dan persen. Nah, untuk persen konversi kita juga pakai float karena nanti hasilnya itu pasti akan koma-koma dan float A. Kalau kita pakai dan A-nya kita pakai float dan T-nya juga pakai float. Terus kita T bilangan bulat ini kita pakai integer karena buat nanti hasilnya, dan hasil temuan gaji nanti kita pakai float karena tuh pasti kita koma-koma ya. Nah, kita langsung masukin kayak integer i variabelnya dengan 1, i kurang dari sama dengan 4, kurang dari 4 berarti sini tidak lebih dari 4 ya, karena kan dari 0 1 2 3 itu udah, dari 0 1 2 3 itu udah 4 ya. Nah, kecuali kita i sama dengan i kurang dari sama dengan 4 berarti bisa tuh dari 1 2 3 4. Nah, karena kurang dari 4 berarti kita 4 gitu. Nah, kita input gaji. Nah, di sini ada eh perulangan seperti itu ya, perulangan ya. Nah, tadi kan dijelaskan ya di sini. Eh, nah, di sini angka gaji minimal 1.000, maksimal 10,7 atau 10 juta. Potongan minimal 0% dan maksimal 50%. Nah, kita lihat fokus ke angka gaji dulu ya. Angka gaji 1.000, maksimal 10 juta. Berarti kita nggak boleh angka gajinya di bawah 1.000 ke 900 seperti itu, dan maksimal gajinya itu 10 juta, tidak boleh 10 juta 100 atau 11 juta. Nah, kita lihat sini nih keterangannya dalam ruangan ini. Gaji
itu kan variabelnya ya, kurang dari 1.000 dan gaji lebih dari 10 juta, jika dia benar-benar eh, kurang dari 1.000 dan lebih dari 10 juta, nah maka dia kalau emang benar kurang, true gaji akan error nanti. Nah, tapi kalau misalnya gaji tidak kurang dari 1.000 dan tidak lebih dari maaf maksud saya tidak lebih dari 10 juta, misalnya gajinya eh, 100.000 sampai 1 juta, itu masih bisa ya karena tidak kurang dari 1.000 dan tidak lebih dari 10 juta. Nah, jika kita masukin angka seperti itu, maka eh, sesuai nih, berarti kan ini kan nggak sesuai sama kesalahannya, berarti kan pas nih. Kita lanjut nih ke gaji. Nah, pas dari gaji kita lanjut ke input persennya. Nah, tadi di input persen juga dijelasin ya, maksudnya di soal juga ada ya keterangannya nih. Teks soal lagi. Nah, potongan minimal 0% dan maksimal 50%. Berarti nggak mungkin ada potongan minus 1%, minus 10%, sampai minus 50%, nggak mungkin. Dan maksimal 50%. Jadi kalau ada potongan 60% itu bisa jadi ada indikator error. Nah, jadi dalam flowchart saya bikin seperti ini. Persen itu variabel kurang dari 0%, eh, lebih dari 50 ya. Berarti kalau persennya di bawah 0 nih, minusnya kan nggak mungkin. Terus persennya lebih dari 50 nih, soalnya 60, 70, 80, 90, 100% gitu. Nanti kalau emang benar segitu, lebih dari 50 atau kurang dari 0, nanti akan error nih. Bener nih, dia benar-benar salah nih, nanti error. Nah, ternyata error nih hasil nanti. Cuman kalau nanti dicek ternyata enggak nih, salah nih, enggak lebih kok dan enggak kurang kok, sesuai, berarti ini false nih. Nah, kita lanjut nih ke persen selanjutnya, isi. Nah, ini plus plus gitu. Lanjut nih. Nah, ini perulangan kedua ya. Tadi kan yang atas ini perulangan pertama, ini perulangan pertama, dan ini inputnya perulangan pertamanya dan perulangan kedua untuk outputnya. Nah, ini sama kayak tadi ya, karena kita 3 kali input ya. Jadi kalau 3 kali input kan ini kan kurang dari 4, berarti 0 itu kan dari 0, 1, 0, 1, 2, 3 gitu. Nggak sampai 4 gitu. Oke, lanjut. Nah, ini sama kayak perumusan tadi, cuman sudah kayak diubah dari untuk persiapan nanti program. Persen persen konversi sama dengan persen dibagi 100, terus A sama dengan 1 dikurang persen konversi. Nah, hasil gaji sama dengan gaji dibagi A. Nah, T sama dengan hasil gaji kurang gaji. Nah, nah selanjutnya nanti seperti biasa dia ada true atau false proof. Jika dia tidak sesuai, maka dia nanti akan error. Tidak sesuai, dia akan lanjut sampai di apa namanya, dibulatkan nilainya. Mungkin seperti itu ya untuk gambaran flowchartnya mengenai studi kasus eh, yang telah diberikan. Sebelum saya akhiri, saya punya quotes yang menurut saya itu sangat berharga dan sampai saat ini ingin saya sebagai pedoman gitu, untuk reminder jika saya sedang malas atau tidak semangat. Nah, quotesnya, jika kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, maka kamu harus nanggung menahan perihnya kebodohan, dari Imam Syafi'i. Mungkin itu quotes sebagai penutup dari penjelasan saya mengenai studi kasus dan voucher. Kurang lebih mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.